Ya, siap ya Bapak Ibu ya. Seorang entrepreneur itu adalah orang yang bisa membaca peluang. Ya. Kalau ada peluang, dia bisa baca, habis itu dia tangkap. Ya, itu DNA entrepreneur. Nah, orang suka nanya, kalau kita udah baca, lihat, nggak ada Pak, apa yang harus kita lakukan? Kita ciptakan peluang. Jadi kalau peluang itu ada, dilihat, ditangkap. Kalau nggak ada, diciptakan. Tapi hal yang paling penting dari seorang entrepreneur kesuksesannya itu adalah dalam eksekusinya. Nih misalnya, ini ada peluang dia tangkap, atau nggak ada peluang dia ciptakan. Tetapi bukan itu banyak orang ini jago melihat peluang. Wah ini bagus nih nanti kalau begini, jago sekali. Ya, membaca peluangnya jago, nggak bisa nangkepnya. Ya, ada jago menciptakan peluang, tapi nggak mampu mengeksekusinya. Karena pada dasarnya eksekusi adalah kata kunci. Ya, apa itu eksekusi? Ya, eksekusinya mampu melihat peluang dan ditangkap tadi dan dimonetize, diciptakan menjadi sebuah value, sebuah aktivitas yang menghasilkan keuntungan. Nah, untuk itu yang pertama dia harus punya spirit jiwa kerja keras. Nggak ada seorang entrepreneur sukses nggak kerja keras. Wah, kerjanya baca koran, ngobrol kanan kiri, sukses. Nggak ada. Ya, semua Anda baca buku orang sukses pasti pekerja keras. Kalau ada orang sukses yang tidak bekerja keras, ya, bawa saya bukunya. Gitu. Ya, saya bayar 200 juta. Nggak ada. Ya. Gitu. Menang lotre pun, ya, sekali. Nggak ada orang menang lotre tiap bulan, kan nggak ada. Dan nggak ada orang sukses itu, entrepreneur sukses, orang yang gampang menyerah. Pasti orang yang kalau gagal jatuh dia bangun lagi, gagal jatuh dia bangun lagi, gagal jatuh dia bangun lagi, sampai kegagalan itu bosen datang sama dia. Bukan bosen karena bosen datangnya, tapi karena kegagalan itu dia selalu belajar dari kegagalan itu, ada learning proses, dia tidak mengulangi lagi sebab-sebab kegagalannya. Ya. Dan orang entrepreneur sejati yang sukses pasti dia sangat detail. Karena apa? Kata orang pintar itu, the devil is in the detail. Kalau Anda mau sukses, ini kuncinya, ya. Kerja keras, pantang nyerah, detail, dan tidak kompromi terhadap hasil akhir. Orang kita kecenderungannya udah segini, udahlah cukup lah, gini gua cukup, ngapain lagi sih, apa sih yang dicari di dunia? Bukan itu masalahnya, ya. Tetapi kesempurnaan milik Allah, milik Tuhan. Tetapi mencoba mencari sampai kesempurnaan, sampai batas limit kita, itu adalah kewajiban. Disiplin, ya. Nggak ada entrepreneur sukses nggak disiplin, ya. Rusak pasti. Dan perfeksionis, yaitu karena tidak kompromi terhadap hasil akhir, ya pasti dia perfeksionis, ya. Nah, ini rumusan, ya, untuk bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses, atau pemimpin atau pemilik rumah sakit yang sukses. Entrepreneur itu pada dasarnya punya satu kata kunci: selalu membeli masa depan dengan harga sekarang. Buy the future with the present value. Kan kita udah tahu nih tren ke depan seperti apa.
Nah, kalau udah tahu tren ke depan seperti apa, ya beli dong dari sekarang. Ya, jangan membeli masa lalu. Ya. Seringkali kita ini melihat kesuksesan orang, ya, me too. Me too itu maksudnya meniru. Padahal kesuksesan dia itu endingnya sekarang. Misalnya ada satu media penerbitan koran contohnya, sukses luar biasa. Ya. Tiba-tiba Anda bilang, wah kalau dia bisa saya juga mau ikut bikin koran juga. Sekarang bikin koran sama saja gali kuburan. Ya, kenapa? Future-nya sudah digital. Ini contoh. Ya. Jadi, buy the future with the present value. Pasien kita ke depan tuh milenial. Yang silent generation bentar lagi habis. Ya, baby boomer 10 tahun lagi habis. Ya, gitu. Nah, kalau you nggak invest di milenial, ya you nggak membeli masa depan dengan harga sekarang namanya. Baik, gitu ya Bapak Ibu semuanya. Cuplikan video yang ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas sampai 3 hari ke depan, yaitu em, manajemen strategis. Ini merupakan kelanjutan dari kepemimpinan strategis di agenda 2. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, beberapa saat, mangga silahkan mungkin 3 atau 4 orang yang bisa menyampaikan apa yang Bapak Ibu dapat dari video cuplikan video singkat tadi. Mangga silahkan raise hand. Izin Bu. Ya. Silahkan Pak Ridwan. Nah, dari video ini sangat menarik sekali Bu ya, dan ini sudah saya kerjakan dan saya aplikasikan dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai profesional dokter. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, jadi makanya saya langsung interest Ya, siap. dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, eh saya dapat simpulkan, jadi dari video ini kita harus tangkap, kemudian ciptakan, kemudian jangan lupa kita eksekusi suatu peluang yang ada di depan mata kita dengan cara melakukan pekerjaan dengan kerja keras, kemudian jangan menyerah, kemudian lakukan dengan detail ya peluang itu, kemudian tidak kompromi dengan hasil akhir yang sudah kita dapat. Jadi kita harus growth, intinya harus tumbuh dan berkembang, dan jangan lupa tetap disiplin ya, memperjuangkan goal yang kita harapkan, kemudian tentu perfeksionis ya. Ya, walaupun manusia itu tidak sempurna, tetapi kita harus berusaha mendekati kesempurnaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, ini saya nilai sebagai suatu rumus keberhasilan dalam suatu kehidupan, dalam suatu entrepreneurship, dalam suatu kita mengejawantahkan profesi kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Ridwan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ridwan sudah menerapkan ya di Dinas Kesehatan ya Pak Ridwan ya. Sebagai pimpinan Kepala Rumah Sakit gitu. Kepala Dinas Kesehatan, punten Kepala Dinas Kesehatan. Ya, Maksudnya punya rumah sakit sendiri, Bu. ya, terima kasih. Alhamdulillah ya. Baik, ada lagi. Di sini ada Pak Dase. Silakan Pak Dase. Mangga Ya, Pak Dase. ya, dari tadi apa yang sampai ke ya, kedengaran Bu, kedengaran? Dengar, dengar Pak. Terdengar? Dengar. Ya. Silakan Pak Dase. Baik Bu. Tadi saya simpulkan apa saya bacakan dulu tadi yang disampaikan. Jadi eh, selalu membeli masa depan dengan harga sekarang itu kuncinya katanya untuk menjadi pemimpin yang Ya, entrepreneur yang punya kemampuan sukses di masa depan. Yang pertama, seorang pemimpin itu ini juga saya sudah melaksanakan insya Allah ya, harusnya kemampuan membaca visi, harus mempunyai visi yang efektif, yang jelas, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu mengkomunikasikan ya sebagai sebuah
organisasi ya untuk mengkoordinasikan pada bawahannya yang supaya menjadi apa namanya organisasi yang kuat. Nah, yang ketiga, mampu beradaptasi terhadap situasi apapun seperti apa yang disampaikan dalam agility, agility pemimpin. Yang keempatnya tentu mampu mengembangkan sebuah keterampilan komunikasi. Artinya seorang pemimpin harus bisa memberikan apa namanya, public speaking yang bagus baik di internal maupun eksternal untuk kemajuan sebuah organisasi atau tentunya dengan kemampuan komunikasi yang bagus lintas sektoral, karena kalau kita tidak bisa berkolaborasi dengan lintas sektoral kita akan tidak akan berhasil, Bu. Ada pepatah bersungguh-sungguh pasti akan sukses, akan mendapatkan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Dase. Tepuk tangan untuk Pak Dase. Terima kasih Pak Dase melengkapi dari yang disampaikan oleh Pak Ridwan Abdullah tadi ya. Di sini tadi Pak Sama-sama. Ridwan Ya. Abdullah menyampaikan harus tanggap, mengeksekusi peluang gitu ya, detail, tidak kromo hasil akhir. Sementara Pak Dase menambahkan tadi punya visi yang jelas, komunikasi yang bagus, public speaking yang bagus dalam organisasi gitu ya. Kemudian agility, tambah ada agility. Baik, terima kasih Pak Dase. Siapa lagi? Mungkin ibu-ibu, Bu Friska mungkin berkenan. Mangga Bu Friska. Pengen dengar suara ibu-ibu nih. Silakan Bu Ya, Bu. Friska. Ya, terkait dengan eh, video tadi dari Bapak, yalah, siapa ya, Pak Isal Tanjung, kalau nggak salah ya, siapa itu Pak? Pokoknya Hairul tadi Tanjung. Hairul Tanjung ya, yang Faisal. punya ini. Ya, Hairul Itu Tanjung. memang sangat menginspirasi sekali. Kalau dari saya sih berarti untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses itu yang kita harus bedah dulu adalah talenta DNA kita. Jadi kita ini visionnya kemana dulu gitu. Jadi eh, kita harus tahu soul kita kemana, vision kita yang harus kita ambil itu aja dulu DNA talent kita. Terus baru eh, unsur-unsur yang lain kita masukkan seperti yang perfeksionis, apa segala itu semua. Jadi buat saya keinginan kita apa dulu yang kita petakan dan seperti tadi kuncinya membeli masa depan dengan Depan. harga yang sekarang. Itu memang yang eh, kita sebagian orang sudah menerapkan itu. Kalau dari segi kita sebagai seorang PNS ya, memang eh, aplikasinya agak berbeda. Ya. Tapi alhamdulillah apa yang disampaikan di video itu sebagian besar kita sudah menerapkannya, Pak. Makanya kita berada di posisi sekarang. Terima kasih, Bu Retno. Ya, terima kasih Bu Friska. Tepuk tangan dong untuk Bu Friska. Bu Friska menambahkan passion gitu ya, atau soul. Benar-benar sekali passion. Karena kalau kita bekerja tidak sesuai dengan passion itu jadi apa? Nggak enjoy ya. Insya Allah nggak sukses gitu. Itu mungkin terima kasih Bu Ya, Friska. terima kasih. Silakan ada lagi yang mau menambahkan? Ada Sedikit, Pak Bu. Saldi. Silakan Pak Saldi. Mangga Ya, Pak. tapi ini kan sebenarnya rantai pemasaran ya, Pak. Nah, coba Mangga Pak ini Pak, Saldi. baru yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan Pak Hairul Tanjung tadi sangat-sangat inspiratif, Bu. Sangat-sangat menarik bagi kami. Beliau menceritakan atau memaparkan bagaimana pimpinan yang sukses. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, Bu. Pertama, kita harus melihat peluang usaha ke depannya bagaimana. Seperti dicontohkan yang Pak Herul tadi, bahwa untuk misalnya kita peluang membangun usaha percetakan atau koran sekarang, apakah koran 10 tahun lagi bagaimana peluang usahanya? Kan sekarang sudah digital, jarang orang sudah membaca koran, kecuali yang di kantor-kantor ada langganan koran. Itu pun untuk akomodir biasanya, Bu, hubungan dengan media massa tuh biasanya, Bu. Yang kedua,
eh, peluang usaha harus diciptakan. Mungkin kalau tidak ada peluang usaha, kita sendiri yang menciptakan peluang usaha tersebut, Bu. Yang ketiga, yang ketiga harus bekerja keras. Kalau mungkin suatu saat ada hal-hal yang jatuh misalnya atau tidak disetujui pimpinan, misalnya kita harus mengulang, harus mencarikan solusi seperti itu, Bu. Yang keempat, belajar dari kegagalan, Bu, biasanya kan. Jangan sampai kita masuk ke jurang yang kita sudah lewati. Mungkin itu saja, Bu. Demikian, Bu. Ya, terima kasih Pak Saldi. Pak Saldi menyampaikan hampir sama dengan yang sudah disampaikan yang lain terdahulu. Akhirnya bagaimana melihat peluang ke depan. Itu namanya visioner ya Pak ya. Kemudian juga bagaimana menjadi pengusaha yang baik ke depan, kerja keras, yang kemudian yang terakhir ini yang penting, jangan sampai mengulangi kesalahan atau jatuh di lubang yang sama. Gitu Pak Saldi ya. Terima kasih Pak Ya, Bu. Saldi. Tepuk tangan untuk Pak Saldi. Ya Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah bisa mereview video singkat tadi ya. Baik. Eh, Satu lagi sudah ada di sini Pak Sahril. Pak Sahril mau menyampaikan? Silakan Pak Sahril. Ya, makasih Bu Retno. Kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman warahmatullahi semuanya, wabarakatuh. barusan kita mendengarkan banyak hal-hal bagus untuk merencanakan uh, karir kita yang lebih baik maupun di luar karir, saya pikir ya. Uh, Kita harus percaya apa yang disampaikan beliau karena beliau adalah pengusaha sukses nasional, Ya. juga pernah masuk di pemerintahan. Jadi Hmm. saya pikir ya apa yang disampaikan dan kalau itu diterapkan beliau, ya kita harus contoh. Ya. Padahal beliau ini adalah, setahu saya adalah seorang dokter juga nih. Hmm. Malah dokter gigi kalau nggak salah. Tapi dia bisa membangun perusahaannya dengan baik, dengan prinsip-prinsip yang tadi kita dengarkan bersama. eh ada mungkin yang menarik, beliau ini adalah mampu membawa perusahaannya, mengembangkan perusahaannya dengan memanfaatkan jaringan yang dia punya. Jadi jaringannya sangat luas. Bahkan perusahaan yang ada sekarang yang kita biasa di mall-mallnya itu sebenarnya kerjasamanya dengan jaringannya di luar negeri. Jadi eh, kalau saya melihat beliau ini eh, pikirannya sudah tidak lagi eh, apa di nasional, misalnya dia sudah berpikiran global gitu. Jadi itu yang saya lihat bisa membuatnya uh, berkembang lebih cepat. Jadi yang saya mau katakan bahwa di samping beliau ini adalah pemikir yang pekerja keras, dia pekerja cerdas juga gitu ya, memanfaatkan uh, jaringan mempercepat usahanya tumbuh lebih cepat gitu. Jadi itu yang saya lihat dari beliau tadi. Dan satu lagi mungkin bekerja ikhlas. Banyak orang yang dipecat dari pemerintahan itu ribut di belakang. Beliau tidak. Jadi kalau saya lihat itu ya sudah bekerja keras, bekerja cerdas, dia juga bekerja ikhlas sepertinya. Jadi sepertinya tidak ada masalah aja tuh ketika kemarin dia ini, dan dia memang sangat profesional. Itu aja mungkin Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syahril sudah menambahkan Warahmatullahi wabarakatuh. beberapa poin penting ya Pak Syahril ya. Yang paling terpenting yang terakhir adalah dengan bekerja dengan ikhlas. Jadi tidak hanya keras dan cerdas tapi juga ikhlas. Kemudian tadi memanfaatkan jejaring karena sudah berpikiran global, tidak nasional lagi gitu, tapi sudah internasional. Memang jejaring itu pengaruhnya besar ya Pak ya. Jejaring itu pengaruhnya besar. Nah, ketika kita tarik, kita implementasikan di sektor pemerintahan, tentu harus ada beberapa penyesuaian, gitu ya. Karena tentu kita di bidang pemerintahan tidak sama dan tidak seleluasa tanda petik ketika ada di eh, private sector, gitu ya. Tetapi bisa, intinya lesson learning-nya bisa kita ambil poin-poinnya, gitu ya. Meskipun dengan kiat tertentu, karena kita harus menyesuaikan dengan norma sebagai ASN atau dari pemerintahan. Itu mungkin tambahan saya.
Baik, masih ada satu lagi nih, Bu Wening, suara ibu-ibu wanita. Silakan Bu Wening mau menambahkan, mangga. Ya, sedikit terima kasih Bu Retno menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Saya ingin menyoroti tadi terkait dengan bagaimana mengeksekusi gitu ya. Memang benar gitu ya kita punya visi, punya obsesi ke depan, tetapi yang paling penting adalah cara mengeksekusinya. Tentu dalam hal ini kita mengeksekusi itu dibutuhkan data gitu ya. Ini yang saya rasa menjadi hal yang cukup penting, data dan juga perencanaan yang matang. Bagaimana kita bisa memproyeksikan masa depan yang akan kita beli itu seperti apa. Tadi disebut membeli masa depan dengan harga sekarang. Jadi bagaimana bisa memproyeksikan masa depan yang akan kita capai. Dan satu lagi Bu, ini yang tidak boleh lepas, tadi belum disinggung, dari sisi spiritualnya. Ya tentu setiap usaha harus disertai doa. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Wening. Luar biasa ini tambahan terakhirnya spiritualnya ya. Jadi memang harus tadi dengan doa. Karena tadi Pak Cete juga menyampaikan memang yang memberi, yang mempunyai kuasa sepenuhnya adalah yang di atas. Tapi kita tetap harus usaha. Tambahan terakhir dari Bu Wening ya. Satu lagi tapi ketika bagaimana mengeksekusi. Maka butuh data dan perencanaan yang matang. Karena kan mau membeli masa depan dengan harga sekarang gitu ya. Bu Bening, terima kasih Bu Bening tambahannya. Tepuk tangan untuk Bu Bening. Ya, Bapak Ibu semuanya sudah ada 6, ya, sudah ada 6 peserta yang menyampaikan ulasannya. Terima kasih sekali. Semuanya saling melengkapi. Mengapa saya memutar video itu di awal pembelajaran sebelum masuk? Karena seperti kita disampaikan Pak Baban tadi, dan mungkin Bapak Ibu masih ingat, silakan agenda 3 atau disebut juga agenda manajemen strategis, terdiri dari 3 mata pelatihan. Apa saja yang ingat Bapak Ibu silakan. 4 dengan isu strategis, tapi isu strategis kan sudah dari narasumber, jadi pembelajaran yang kita pelajari ada 3. Silakan, ada yang masih ingat dengan ketika belajar mandiri apa saja mata pelatihan di dalam manajemen strategis atau agenda 3? Ada yang mau silakan. Halo, hai hai. Hai hai Halo, halo. ada 3 Bu izin. Ya, apa saja Manajemen mangga Bu? kinerja, Ya, kemudian marketing sektor publik dan ini apa namanya partnership, public private partnership. ya betul ada 3. Nah, itu tadi kalau terkait dengan yang video tadi, di antaranya kan ada bagaimana merencanakan dengan baik gitu ya. Yang Bu Ning sampaikan tadi, tentu harus ada data perencanaan yang baik sebelum mengeksekusi. Itu nanti ada mata pelatihan terkait dengan manajemen strategi sektor publik. Karena di situ hubungannya dengan perencanaan secara makro gitu ya. Kemudian ada kalau sudah direncanakan marketing sektor publik, bagaimana menjualnya. Dalam tanda petik menjual itu tidak memasarkan, tapi menjual dalam arti mensosialisasikan kepada para pihak, pihak luar gitu ya, apa yang kita gagas gitu ya, apa ide-ide kita. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sahril adalah bagaimana memanfaatkan kolaborasi atau jejaring gitu ya, dengan ide-ide kita yang sudah terbangun tadi. Nah, di sini memakan jejaring nanti akan ada pembelajaran P3, Public Private Partnership atau kerjasama swasta dan pemerintah. Kalau tidak dimungkinkan dengan anggaran sendiri, pemerintah bisa bekerja dengan swasta gitu ya. Bentuknya nanti akan kita pelajari bersama. Mungkin itu ya 3 mata pelatihan yang ada Bapak Ibu. Jadi intinya memang mengapa saya mutar video tadi dan apa yang ada dalam video itu sebenarnya akan kita pelajari bersama dalam hari-hari ke depan gitu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, sudah siap menerima pembelajaran agenda 3 Bapak Ibu? Siap, Ya, Ibu. Siap, siap Ya, Bu. Ya, terima Bu. kasih ya. Karena waktu kita hanya sampai jam 12, bahkan nanti kalau Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak akan ada yang mendahului sebelum jam 12, istirahat karena persiapan sholat Jumat, maka dipersilahkan. Chat dengan WA saya jadi kolom chat ya, kalau mau izin dulu karena persiapan Jumatan. Boleh nggak Bapak? Baik Bapak Ibu semuanya, eh, saya mohon izin share ya materi yang akan kita bahas.
Nih ya Bapak Ibu semuanya, ini agenda kita. Kita mulai hari ini tanggal 9 sampai tanggal 15 Mei nanti. Dengan timeline yang tadi sudah dibantu Pak Baban, ada beberapa penugasan gitu ya. Ini perkenalan saya sepintas, Bapak Ibu sudah. Kemarin saya ingin membaca suatu quote yang selalu saya sampaikan di awal pembelajaran. Bahwa masa depan itu tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Bapak Ibu sepakat dengan, ada yang tahu ini gambarnya siapa, foto siapa Bapak Ibu? Gandhi, Pak Gandhi Bu, Gandhi. Mahatma Gandhi Bu. Ya. Quote-nya Mahatma sangat Gandhi. bagus ya, dan saya sangat inspiratif bahwa masa depan itu tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Sepakat tidak Bapak Ibu? Sepakat Bu. Ya. Hai hai, halo. Halo Mana Bu, semangatnya? Hai, halo. Mana semangatnya? semangat Bu. Pagi. Ya, pagi-pagi, Pagi. pagi-pagi. Semangat, Ya, semangat. oke, baik. Baik, jadi ini kita masuk agenda 3 atau disebut juga manajemen strategis ya, Bapak Ibu semuanya. Di mana ini skenario pembelajaran tadi sudah Pak Baban sampaikan. Saya mereview kembali. Ini pertemuan hari ini, intinya adalah review. Kemudian nanti setelah ini sebelum isoma 1,5 jam mungkin ada review isai. Silakan beberapa orang Bapak Ibu akan menyampaikan isainya, dipersilakan. Kemudian nanti pertemuan kedua adalah hari Rabu, pertemuan keduanya itu hari Rabu Bapak Ibu. Bapak Ibu akan nanti di pertemuan pertama kita ini saya akan menyampaikan tugas yang harus dikerjakan Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah libur panjang kita ketemu lagi dan yang terakhir nanti tanggal 15. Ini intinya gitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Eh, dalam PKN 2 itu agenda 1, 2, dan 3. Kita sudah melewati agenda 1, mengolah diri. Ada yang masih ingat flashback agenda 1 ada berapa mata pelatihan Pak? Dua, Bu. dua Bu. Ya, apa dan apa Pak? Energi kepemimpinan Energi dan integritas kepemimpinan dengan Ya. integritas kepemimpinan. Baik, terima kasih. Kalau agenda 2 yang baru kita lewati ada berapa mata pelatihan, Pak? 3, Ya, apa saja, Pak? Ya, kepemimpinan digital, Kepemimpinan digital, kewirausahaan, kewirausahaan, digital, dan organisasi organisasi pembelajaran. pembelajar. Ya, baik. Terima kasih luar biasa. Itu harus terus diingat ya, karena ini nanti kita saling terkait, tidak bisa lepas. Agenda 1, 2, 3, bahkan nanti sampai ke agenda 4 gitu ya. Sekarang kita masuk ke sini agenda 3 atau disebut juga sebagai agenda manajemen strategis. Jadi Bapak Ibu, agenda manajemen strategis ini membekali peserta dengan kemampuan menerapkan manajemen strategis melalui analisis diagnosis reading, perumusan, serta implementasi strategi dalam mengelola lingkungan strategis. Didukung dengan kemampuan marketing, sektor publik untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Gitu ya. Ini yang utama perlu Pak ingat bahwa memang membekali peserta dengan kemampuan menerapkan manajemen strategis, analisa. Tadi Bu Ning terakhir menyampaikan bahwa bagaimana kita akan mengeksekusi kalau data yang dibutuhkan dan perencanaannya belum matang. Jadi kalau data dan perencanaan sudah matang, maka kita bisa mengeksekusi dengan baik. Itu Bapak Ibu ya. Baik, kemudian Bapak Ibu, di sini saya sampaikan ada 4. Kalau isu strategi sudah disampaikan oleh narasumber, manajemen strategi sektor publik, kemudian ada marketing sektor publik dan public-private partnership, gitu ya. Di sini sudah sampaikan bahwa pada manajemen strategis itu peserta diharapkan mampu menyikapi dan mengolah berbagai isu strategis, gitu ya. Isu kekinian apa nih yang lagi trending? Nah, itu dianalisa. Kemudian yang berikutnya public-private partnership atau PPP atau kerjasama swasta dan pemerintah. Di sini peserta diharapkan mampu membangun kolaborasi dengan pihak swasta untuk mewujudkan gagasan strategisnya. Jadi kalau istilah Pak Syahril tadi, manfaatkan jejaring kita secara makro, secara global, internasional gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu dari kabupaten, silakan jejaring dengan provinsi. Kalau Bapak Ibu dari provinsi, silakan kuatkan jejaring dengan nasional. Kalau Bapak Ibu ada di nasional, kementerian lembaga, tingkatkan jejaring dengan kementerian lembaga yang lain, gitu ya.
Itu intinya. Jadi kolaborasi maupun dengan swasta, itu BUMN. Kemudian marketing sektor publik, di sini peserta diharapkan mampu memasarkan produk sebagai hasil dari pengelolaan isu strategis. Jadi kalau sudah tahu isu strategisnya apa, kekinian apa, kemudian disikapi dengan perencanaan yang baik, kemudian dipasarkan, kemudian nanti jejaring kerjasama dengan swasta. Kalau dimungkinkan, anggaran tidak mungkin, kemudian dimungkinkan kerjasama dengan swasta. Itu Bapak Ibu, ini green strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi sebetulnya dilihat dari manajemen strategis adalah 4 hal ini. Baik, Bapak Ibu, ini sudah mungkin sudah disampaikan di agenda 2 juga, keterkaitan agenda 1, 2, sampai 4. Jadi Bapak Ibu, agenda 1 mengapa dilakukan di awal? Karena dia memayungi. Di sini ada integritas kepemimpinan dan energi kepemimpinan. Agenda 2 dan 3 ini saling terkait, tidak bisa lepas gitu ya. Agenda 3 ada 3 mata pelajaran, agenda 4 ada 4 termasuk isu strategis yang sudah dari narasumber. Kalau 2 dan 3 sudah selesai, Bapak Ibu masuk ke agenda 4. Di sini adalah agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Ada visitasi, ada penyusunan proper, ada VKN, dan ada penyusunan policy brief gitu ya. Di sini. Ini nanti masuk agenda 4. Nah, kemudian proper ini Bapak Ibu susun dalam agenda 4. Ya. Di sini kaitannya dengan bagaimana permasalahan maupun potensi organisasi. Ini. Itu Bapak Ibu ya. Iya. Baik. Pintas saja Bapak Ibu. Ini yang bisa saya sampaikan. Ini intinya dari materi pembelajaran agenda 3. Ini sub-sub materi pokoknya terkait dengan manajemen strategi terlebih adalah ini. Kalau terkait dengan marketing ini, kemudian isu strategisnya berdiri sendiri karena ini sudah menjadi narasumber, disampaikan narasumber. Kemudian ini terkait dengan kerjasama swasta dan pemerintah. Baik Bapak Ibu, saya baru bisa mengantarkan itu ya Bapak Ibu sebagai pengantar. Baik, sambil menunggu waktu, jam 12 kita baru istirahat isoma. Silakan kalau ada yang menyampaikan, saya berharap Bapak Ibu berkenan menyampaikan esainya. 2 atau 3 orang. Kalau mau dipaparkan silakan di-share. Kalau tidak silakan Bapak Ibu menyampaikan saja secara lisan. Membaca di materinya masing-masing. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau menyampaikan esainya dulu? Yang pertama. Ya. Halo Bapak Ibu, ada yang mau berkenan menyampaikan? Hai hai, halo. Halo Halo Bu. Bapak Ibu masih bersama Halo saya. Bu, halo. Hai. Halo Bu. Ya. Silakan siapa Pak Dase berkenan Pak, silakan. Mangga Pak. Ini mau Matan. Mhm. Pak Dase atau Pak Eko nih, monggo silakan dulu. sebentar lagi mau sholat Jumat Bu, nanggung. Ya, Oh gitu. Pukul setengah 12. mau Fokus ya. Jumatan dia. Udah setengah 12, izin 12 Bu. kurang Setengah seperempat 12 sih. Bu. 12 kurang seperempat sholat Jumat mulai. Ya, 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 ya. Baik, Hmm. baik, baik. Baik, kalau gitu nanti kita tunda dulu esainya Di atas jam 12. setelah istirahat saja Bapak Ibu. Ya Bu, Baik habis Bu, istirahat Kier. ya Istirahat Bu. aja Bu. Bu, Biar setelah istirahat Bu. Kita istirahat Bu biar percepat fokus Bu. istirahatnya. Biar Persiapan sholat fokus. Jumat. Nah, Ya. supaya jangan nanggung. Kalau nanggung Ya, oke. Iya, Kalau nanti. nanggung nggak enak. Ya, baik kalau demikian karena bapak-bapak mungkin terutama akan persiapan sholat Jumat. Kita istirahat dulu nanti masuk lagi jam berapa Bapak Ibu? Jam 1. 13.30 ya. Oh, 13.30 ya. Ya. Tapi mohon izin Bapak Ibu off kamera saja ya, jangan live room ya. Iya Jangan Bu. live room, Siap, tapi siap, siap siap. Bu. off kamera saja. Ya. Baik Bu, Karena baik. ini rekaman tetap Baik, saya Bu. lakukan karena ini hubungannya dengan pertanggungjawaban administrasi. Siap. Ibu ya. Siap, Ya. siap Siap Bu. Bu. Siap. Terima kasih. Kasih. Selamat istirahat. Terima Baik, kasih Bu. Bu Kasih Retno, Bu. izin.
Kita istirahat ya sekarang ya. Betul, Pak. Istirahat, Pak. Nanti masuk Pak lagi Bakti 13.30. bisa live dulu ya. Tidak perlu lift, Pak. Thank Katanya you. off kamera aja. Waduh, panas lah ini. Tadi Bu Retno bilang gitu. Tapi ya monggo. Panas ini kita. Oke, thank you. Kita siap-siap ini. Jumatan.